Oke, saat ini saya bersama dengan Andi Batam Pujakusuma yang baru-baru ini tunjuk untuk menjadi salah satu penanggung jawab dari tim elit muda tim nasional basket Indonesia. Tam, gimana kabar Tam? Alhamdulillah baik, Mas Ridwan. Ya, alhamdulillah ya, semua Cuma agak baik-baik aja. sedikit aja, agak sedikit hektik aja minggu-minggu ya, seminggu 2 minggu ini agak sedikit hektik buat kerangka tim ini ya, kerangka timnas elit muda ya. Ya, ini tentunya semua pihak juga dari para fans basket sudah mengetahui ya adanya rencana dibentuknya tim elit muda basket Indonesia ini, dan juga semua orang juga udah mengetahui bahwa Andi Batam yang tunjuk menjadi pengelolanya atau manajernya mungkin ya, lebih tepatnya Tam ya, begitu ya. Manajer operasional, ya Manajer manajer operasionalnya. Oke Tam. Ya. Tam mungkin bisa diceritakan dikit Tam, kenapa hal ini perlu dibentuk saat ini? Sebenarnya gini Mas, ini kan balik lagi memang ini adalah kepentingan buat tim nasional ya, karena dari Badan Tim Nasional sendiri pun melihat bahwa agak sedikit ada gap-nya ketika antara umur 23 ke bawah gitu ya. Kita missing link gitu. Maksudnya missing link dalam artian ketika mereka lulus SMA, kuliah untuk menuju ke next talentnya gitu agak sedikit kesulitan gitu Mas. Itu yang jadi concern kita gitu. Dan buat negara-negara berkembang basket tuh yang di Asia Tenggara itu mereka udah well prepare tuh jauh-jauh hari. Paling tidak mereka tuh udah ngelihat dari umur 16 tahun, 18 tahun. Nah, ketika kita agak jalan 16 hilang, 18 hilang. Nah, mungkin dari sini Badan Tim Nasional membentuk program jangka panjang untuk menjadi second line dari timnas senior. Tapi dari namanya sendiri Tam ya, itu ada Timnas Basket Elite Junior gitu ya. Ini konsep apa yang akan dibentuk di sini? Apakah ini tiap tahun secara periodik akan terjadi pemilihan pemain dari waktu ke waktu gitu? Saya sih ngeliatnya gini, sekarang ini kita fokus sama mungkin ada beberapa nama pemain yang punya potensi gitu ya, talent juga. Itu tidak lepas juga dari Binpres juga, dari Perbasi. Kemudian ada juga banyak kan kita bisa lihat dari DBL juga, SMA yang bagus, kampus, Liga Mahasiswa. Jadi memang tujuan saya di sini tuh sebenarnya mencari bibit-bibit muda untuk penerus timnas senior gitu Mas. Itu yang jadi concernnya gitu ya, karena banyak yang punya potensi tapi nggak dapat kesempatan buat itu. Lebih ke situ masa ininya. Dalam pembentukan yang dilakukan pada tahun ini ada hubungannya nggak dengan rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah FIBA World Cup dan juga mungkin di FIBA Asia Cup ini? Mungkin ini buat jangka panjangnya iya, bisa jadi juga iya, karena saya lihatnya gini, 2023 kan masih ada 3 tahun lagi ya. Maksudnya kalau kita lihat ini adalah tim proyeksi di mana kita juga butuh pemain muda lapis 2 untuk barangkali saya melihatnya timnas yang sekarang bukan yang nggak bagus, cuman kita juga mesti lihat adalah regenerasi gitu. Kalau kita lihat seandainya sekarang yang lagi bagus kita lihat, maksudnya pointer kita ada Pras, ada Abraham. Sekarang umur mereka juga udah berapa? 27, 26 ya. 3 tahun ke depan mereka 29. Sementara buat itu yang kita bilang timnas ini mudanya di situ kan kita lihat. Tapi setelah itu di bawah-bawahnya mereka ada nggak yang kira-kira bisa melapisi tim ini? Nah, justru itu yang saya lihat sebenarnya kita punya potensi untuk mencari bibit-bibit muda lagi, regenerasi lagi untuk timnas senior ke depannya, Mas. Oke. Dalam prakteknya nanti, ke depannya nanti, menurut Batam sendiri, programnya bagaimana ini, Tam? Apakah ini diselaraskan dengan satu program oleh satu pelatih tertentu atau bagaimana nanti ke depannya ini untuk program kepelatihannya? Jadi programnya tetap ini sampai 2023 kita inline sama timnas senior. Jadi memang dari Coach Toro itu punya satu program di mana nanti semuanya berkesinambungan dan itu sejalan gitu semuanya Mas, dari 16, 18, 23 ke bawah itu semuanya kita one line semuanya sama senior. Jadi
mungkin pola bermainnya hampir mirip-mirip semua karena sistemnya semua itu kalau kita lihat dari PP Perbasi sendiri juga udah punya big picture-nya, blueprint-nya di mana untuk menjadi timnas yang baik itu sudah ada sebenarnya blueprint-nya. Tinggal maksudnya kita konsisten nggak jalaninnya itu aja Mas sebenarnya. Nah, dengan adanya Badan Tim Nasional ini sebenarnya kita diusahakan tuh harusnya selaras semuanya. Jadi memang inline sama senior. Jadi tidak ada beda-beda sebenarnya. Tadi Batam sebutkan ada kelompok umur ya, tadi sebutkan secara sekilas tadi ada umur 16, 18 dan juga 20 gitu. Ini apakah ada dalam tanda kutip 3 tim berbeda dalam tim elit junior ini atau semuanya digabungkan antara umur 16, 18 sama 20? Dibedain Mas. Jadi gini, di U23 ini ya timnas elit muda ini sebenarnya under 23. Okay. Under 23 di mana? Tapi kalau ada memang umur 17, 18 tahun yang bagus, kita akan lihat kok, kita akan kasih kesempatan buat itu. Beda sama 16 mungkin ya. Saya lihat karena 16 kan masih Asian, dia ada Asian School, itu beda ininya sih. Beda karena kan under 23 ini sebenarnya kan menjadi regenerasi timnas senior. Jadi agak sedikit beda dan mereka lebih siap biasanya. Jadi kita mesti nyari bibit-bibit yang memang bisa dibilang talentanya, potensinya yang udah di scouting at least lebih siap buat jadi timnas senior. Untuk tahap pertama ini, Tam, dari jajaran para pemain muda, tim elit muda ini, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit bagaimana komposisinya antara usia 23, under 23, atau U19 atau U18 itu? Jujur aja, hari ini kan kita baru dapat asisten coach-nya udah dapet, pelatihnya udah ada, head coach-nya. Ini saatnya mereka udah harusnya kerja nih. Jadi memang ditargetin cepat dapat nama. Kalau kemarin kita sempat bahas itu kita butuh mungkin 18 nama dulu. 18 nama ini yang akan jadi prioritas dulu. Tapi tetap saya maunya tuh seleksinya berjalan sinergi gitu ya. Maksudnya kalau memang nanti ada yang bagus, kenapa enggak? Jadi memang tidak terikat. Kita akan cari yang terbaik gitu, Mas. Okay. Ada potensi, kita mungkin panggil. Tapi paling tidak saya utamain di awal ini adalah 18 pemain dulu, Mas. Oke. Okay. Gitu sih. Dari coaching staff. Kalau saya kan lebih mau manage ya, maksudnya saya tidak ada, maksudnya saya ya sinergi sama coaching staff. Coaching staff bilang mungkin mereka targetnya pengennya 18 dulu nih buat yang pertama ini gitu. Okay. Walaupun memang nanti akan dilihat sih. Oke. Nah, coaching staff-nya siapa aja, Tam? Bisa kasih bocoran? Coaching staff-nya kita udah dirilis juga kemarin ya, maksudnya head coach-nya ada Coach Yobel Sonda. Kemudian asistennya sudah ada, asisten satunya ada Coach Koko Heru. Charles. Coach 2-nya Coach Andrea Kayana. Wah. As a trainer juga. Okay. Jadi saya sebenarnya di tim ini saya sangat beruntung sebenarnya saya pengen membuat anak-anak muda ini sebenarnya punya dibantu sama mentor-mentor mantan pemain juga sama ya basket luar juga gitu, maksudnya alangkah lebih baik memang kalau ada mantan pemain tuh ikut di coaching staff gitu ya. Karena mungkin bisa jadi mentoring, memberi pengalaman, experience, walaupun ya saya harap ini mungkin bisa jadi bagus ke depannya, Mas. Itu aja sih, Mas. Ya, tapi kalau dilihat dari jam terbang dari nama-nama pelatih tadi, sebenarnya udah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya gitu ya, Tam ya. Ya, mudah-mudahan ya saya sih jujur aja, Mas. Maksudnya ini kan pilihan dari head coach ya, Coach Yobel, dan udah mereka juga melalui fit and proper test gitu, dan menurut saya ya jujur aja buat saya manajer operasional di timnas elit muda ini ya coba tantangannya challenging banget gitu, maksudnya challenging lah buat saya juga, karena kan kita juga nggak bisa buat everybody happy. Cuma menurut saya saat ini komposisi ini mungkin yang terbaik pilihan head coach dari Coach Yobel Sonda. Tam, salah satu hal yang mungkin berbeda antara pemain muda dan juga pemain profesional adalah untuk usia-usia muda ini terkadang mereka juga masih bersekolah, mereka masih berkuliah gitu. Nah, dalam pembentukan tim elit junior ini bagaimana untuk memfasilitasi sisi dari edukasi mereka untuk meneruskan program studi mereka apabila mereka masih duduk di bangku sekolah?
Ya, ini tantangan yang sulitnya di sini Mas, menurut saya gitu. Karena beda kalau senior mereka memang benar-benar profesional dan saya sependapat juga dengan Mas Ridwan bahwa tantangan tersulitnya kalau di usia muda ini memang itu dia sekolah, orang tua, pertama orang tua dulu deh, orang tua, sekolah, kemudian balik lagi kan ada juga yang kampusnya juga. Jadi menurut saya memang tantangannya tuh di situ challenging-nya sebenarnya. Tapi saya harap sebenarnya buat pemain-pemain muda saatnya apa ya mereka dapat kesempatan, apalagi ini kan juga buat timnas muda jangka panjang gitu. Kalau saya lebih ngeliatnya, ayo dong kita apa ya, ini jadi pemain nasional kan itu rata-rata tujuan semua pemain muda ya, pemain basket lah, bola basket. Apa sih kalau yang paling membanggakan represent Indonesia gitu kan? Ya saya harap mungkin ya walaupun memang saya nggak bisa memaksakan juga atau balik lagi memang ke regulator gitu ya, ke PB Perbasi. Apakah memang ya ini mesti ada dicari way out-nya gitu, jalan tengahnya. Karena kan memang rata-rata pemain yang dipanggilnya juga ada yang kuliah, kemudian kan rata-rata juga mereka dapat beasiswa. Ya mungkin ini yang harus disinergikan sama kampusnya, sama sekolahnya, maupun ada klubnya. Jadi memang disinilah tantangan buat saya juga gitu ya, memanage sebuah timnas elit muda, Mas. Untuk pelaksanaan latihan bagi tim elit muda ini, visi dari Batam sendiri bagaimana? Apa namanya kayak penjadwalan dan juga pola pelatihannya kayak gimana nanti? Kira-kira gambarannya gimana? Untuk saat ini kebetulan kan memang di Jakarta masih belum bisa ya, makanya kita tahu juga timnas senior aja mereka berlatih di Bandung gitu dengan ya bisa dibilang bubble juga, mereka fokus sama timnas dan tidak semua orang bisa melihat latihan timnas karena kan memang standar dari apa gugus tugas COVID ini gitu ya. Nah ini yang jadi pertimbangan saya adalah saya juga pengennya kan sebenarnya kita pengen start itu kalau dalam jangka waktu dekat ini kan sebenarnya kita tadinya tuh menunggu IBL selesai Mas. Karena mungkin ada beberapa nama juga yang ada di IBL mungkin akan kita panggil. Kalau dia habis kontrak mungkin ya, tapi ini masih wacana sebenarnya. Tapi kalau dia umurnya under 23 dan punya potensi, mungkin itu jadi pertimbangan juga. Gitu. Kemudian untuk saat ini memang lapangan ini menjadi apa ya? Jadi agak sedikit susah gitu Mas, apalagi untuk Jakarta. Tadinya kan memang awal tuh sebenarnya sebelum corona ini sebenarnya tuh Maret itu sebenarnya kita udah punya program Mas, kita akan ada seleksi. Mungkin awalnya itu 35 nama dulu. Jadi memang kita akan lihat dari yang SMA, kuliah, justru kita akan seleksi gitu loh. Cuman karena corona ini sempat agak bergeser gitu time frame-nya gitu. Jadi memang harus benar-benar diatur benar-benar. Nah, mungkin dari 18 nama ini juga kita akan seleksi sebenarnya sih Mas. Akan ada yang keluar masuk dan tidak pasti gitu. Jadi memang saya pengen tuh mereka juga bersaing secara fair dan tim pelatih juga saya maunya benar-benar memang mereka ini melihat dari satu sisi bahwa mereka ini adalah pemain-pemain muda terbaik yang ada. Tam, jadi nanti mungkin para fans basket bisa expect ya, apakah nanti akan ada training camp gitu seperti yang dilakukan oleh timnas senior bagi timnas elit muda ini? Iya, next-nya akan ada. Justru kita tuh tadinya sempat mikir apakah mungkin berbarengan juga timnas, karena kan ini inline sama senior gitu ya. Mungkin timnas muda latihannya. Tadi itu sempat berpikiran bareng Mas. Memang tapi kan karena sekarang ini kan juga sekolah juga masih lewat daring juga. Maksudnya dari rata-rata kan dari rumah semua ya. Belum ada yang ke sekolah gitu kan ya. Cuman memang ini sebenarnya dengan tim coaching staff udah kebentuk, saya sih meminta kepada coaching staff mereka agak untuk bekerja ekstra untuk mencari nama-nama pemain dulu. Kemudian nama pemain ini akan kita panggil melalui PB Perbasi, Binpres PB Perbasi, karena kan sinergi. Maksud saya tuh pengennya memang kita cari yang terbaik dulu, dan kan pasti tadi Mas bilang juga pasti akan ada, ya kita udah tahu maksudnya pasti akan ada kendala-kendala yang akan kita hadapi juga sih Mas sebenarnya. Oke, Tam. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih, Tam. Untuk timnas elit junior nih, timnas muda Indonesia ini, mungkin yang pertama dari nama-nama yang rencana yang dipanggil ini,
apakah berapa banyak komposisi? Apakah ada pemain-pemain dari luar Jawa yang dipanggil juga? Kalau dari scouting head coach sebelum ada asisten ini udah ada beberapa nama dari luar Jawa ada juga kebetulan kan memang sebenarnya kan 4 pemain muda yang ada di timnas senior sekarang itu sebenarnya itu bagian dari timnas muda sebenarnya. Ya, ya. Jadi memang kita tahu ada Yuda, ada Derek, ada Julian, kemudian ada satu lagi Agassi. Agassi. Itu sebenarnya mereka itu kan masuknya di timnas muda awalnya karena list nama mereka itu udah ada dan kita juga koordinasi dengan senior bahwa oke, mereka dipakai dulu sama timnas senior. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti next mereka balik ke timnas elit muda udah ada ininya karena kan mesti inline nih Mas, mesti sejalan nih sama sistemnya. Jadi memang dan kita juga akan kan Coach Yobel juga sekarang masih ada di timnas senior. Jadi memang nanti akan inline semua sejalan Mas. Oke. Dan kemudian gitu. Walaupun mungkin ada beberapa nama muda lagi, pemain muda lagi masih ada lagi sih ya average-nya memang kalau kita lihat ini sebenarnya kan saya juga pengennya sizing-nya sih sebenarnya size-nya itu mesti yang bagus gitu maksudnya. Karena kan ya boleh ada yang kecil tapi maksudnya nggak banyak lah atau ya benar-benar spesial banget buat saya gitu ya. Tapi average kalau kita lihat even kayak Korea Selatan aja itu average-nya di 194. Wow. Average height ini ya tinggi timnya. Nah, saya juga pengennya tuh sebenarnya standar kita di 193 paling enggak mesti ya ini tim ini kan jangka panjang nih proyeksinya gitu. Maksudnya memang kita nggak bisa lihat instan, jangan lihat instan gitu. Saya pengennya ini sebenarnya apa ya berproses karena kan memang untuk mencari bibit-bibit ini kan butuh proses Mas. Oke. Dan mungkin yang jadi pertanyaan terakhir ini kan satu tim pasti berkembang. Salah satu faktornya adalah jam terbang, istilahnya berapa banyak kesempatan yang dimiliki oleh tim itu untuk bisa bertanding jadi dari satu tim itu. Untuk visi dari Batam sendiri terhadap tim ini, bagaimana penjadwalan atau strategi untuk memperoleh jam terbang yang tinggi bagi para tim muda elit ini? Ya, jadi saya juga udah ngelakuin, maksudnya saya juga nanya juga dengan DBL, karena kan mungkin ada beberapa nama-nama yang pernah main di DBL All Star juga, kemudian ada juga yang dari Liga Mahasiswa. Jadi kalau saya lihat itu satu tim itu kan rata-rata DBL aja mereka untuk jadi juara regional sampai mereka itu average cuma 15 game. Yeah. Kemudian Liga Mahasiswa juga sama. Yeah. Kurang lebih Liga Mahasiswa average sampai final itu 15 game. Yeah. Jadi menurut saya tuh cuman apa ya, kalah sama kelompok umur yang di bawah justru lebih banyak gamenya dibanding yang umur potensi gitu. Jadi rencana sih memang next season 2021 tuh kita ikut IBL. Okay. IBL 2021 timnas muda ini kita akan ikut full season. Oke. Okay. Nah, tinggal nanti akan diatur lagi adalah kan mereka ini kan mungkin rata-rata kan mereka bukan mereka akan masih main juga di Liga Mahasiswa. Saya pengennya jadi jam terbang itu mereka boleh juga main di Liga Mahasiswa atau mereka boleh juga main di Kejurnas walaupun mereka ini karena memang jam terbang itu jadi ini sih Mas masukan yang sangat baik gitu ya karena mereka akan dapat experience-nya dengan banyaknya jam terbang gitu. Yeah. Dan itu sih yang saya pengen. Apalagi kan mereka juga dapat beasiswa juga dari sekolahnya. Jadi represent juga sekolahnya. Itu di situ sih saya sebenarnya ngarapin sebenarnya kalau nanti boleh main liga, maksudnya main di IBL, main di Liga Mahasiswa. Kalau memang ini mereka jam terbangnya banyak gitu ya. Karena kan masih muda-muda nih. Mereka memang butuh itu. Ya. Dan di samping juga, kalender FIBA juga ya kali di 2021 itu. Ya, dan kita juga tidak boleh lupa juga ya untuk U19 FIBA juga ada kalendernya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa berpartisipasi ya secara konsisten dengan adanya tim elit muda ini. Oke, thank you Tam, thank you informasinya, thank you sharingnya ini. Mudah-mudahan rencananya Batam, visinya Batam semua bisa berhasil dan kita bisa memiliki tim elit junior yang bisa dibanggakan dan terutama bisa memberikan kontribusi bahkan nanti ya menjadi pemain tumpuan di FIBA World Cup 2023 nanti.
Amin, amin. Mohon supportnya. Saya selalu terima masukan apapun itu. Maksudnya saya pengen cuma tujuannya buat Indonesia kok. Maksud saya kita apa ya, basket Indonesia bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, dan memang saya apa ya mohon supportnya aja sih kalau buat dari saya apapun itu. Semoga timnas elit muda ini menjadi proyeksi timnas senior ke depannya, Mas. Amin, amin. Oke, Tam, stay safe. Good luck. Iya, Mas. Sama-sama, Mas. Thank you ya, Mas. Thank you. Terima kasih, Mas. Ya.